Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, sebesar apapun masalah kita ya, jangan sampai kita ini mengambil jalan pintas. Seperti yang dilakukan Mbak TKW Hongkong asal Indonesia ini. Mbaknya ini udah bekerja itu sekitaran 8 tahun ya guys. 8 tahun, terus mbaknya ini pindah majikan. Pindah majikan baru belum lama. Terus mbaknya ini dikabarkan menjatuhkan diri dari lantai 22 sampai kehilangan nyawa. Ya walaupun seberat apapun masalah kita, jangan sampai kita ini melakukan hal yang seperti itu loh guys. Setiap setiap manusia itu punya masalahnya masing-masing. Tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Semua punya masalah, punya ceritanya masing-masing guys. Kadang kita ini juga bingung ya, punya masalah tapi tidak tahu harus bercerita dengan siapa. Terus kadang kita ini bercerita dengan keluarga, tapi tidak difahami, tidak dimengerti, bahkan diabaikan, dianggap sepele gitu loh guys. Itu yang lebih menyakitkan. Kebanyakan itu orang yang menyakiti diri kita ini, mental kita ini, bukan orang lain, tidak jauh adalah keluarga kita sendiri, yang seolah-olah itu tidak peduli dengan keadaan kita. Kita ini dituntut untuk peduli terus dengan keluarga kita yang ada di Indonesia. Yang mereka lihat kita di perantauan itu ya enak, gaji besar, liburan, ya kan? Kita nggak tahu kalau kita ini apa namanya di sana di tempat kerja ya. Kita itu nggak pernah menceritakan kecuali ke sesama teman kita. Kadang orang yang ada keluarga kita yang ada di Indonesia itu sangat menyepelekan tentang cerita kita. Kerja di luar negeri itu tak segampang yang kita bayangkan loh guys. Banyak kok mbak-mbak yang gagal, yang baru sebentar dipulangkan. Bukan mereka itu nggak bisa nggak bisa kerja, nggak bisa menyesuaikan diri juga. Kerja di luar negeri itu nggak hanya kita bisa bahasa, bisa kerja, dan kita juga harus punya etika, attitude yang baik, sabar, dan kita ini punya keberuntungan yang baik apa enggak gitu loh guys. Ya, karena kerja di luar negeri itu untung-untungan, untung-untungan. Tidak semua kerja di luar negeri itu beruntung sesuai harapan itu enggak. Padahal kita ke luar negeri itu sangatlah sulit. Harus bisa bahasa, itu yang paling penting. Harus paham bahasa lah. Walaupun kita nggak paham bahasa, nggak bisa banget, tapi kita bisa kerja, bisa majikan kita itu cocok, nggak masalah. Tapi kalau kita bahasa, bisa kerja, majikan nggak cocok, tetap kita ini nasibnya nggak beruntung, guys. Majikan bisa cari-cari kesalahan kita supaya kita dibalikan lagi ke Indonesia. Masalahnya itu nggak seberapa, sebenarnya kita itu nggak punya salah ya. Tapi majikan itu gimana caranya biar kita dibalikan lagi, karena majikan itu merasa nggak suka dan nggak cocok. Apalagi kita ini kerja sudah lama di luar negeri, nggak punya tabungan, nggak nyantel apa-apa di Indonesia. Terus kita ini disepelekan dengan keluarga sendiri. Seolah-olah kita ini bukannya kerja di luar negeri lama, mengurangi beban, tapi malah tambah bebannya itu tambah berat, tambah banyak. Itulah salah satunya penyebab mbak-mbak TKW yang mudah putus asa, depresi. Karena kerja itu udah lelah, udah capek di tempat kerja. Walaupun kita kerja udah lama ini ya, ada aja kerjaan yang udah di tempat kerja kita ini walaupun udah lama. Kadang kita diperlakukan seperti anak yang baru datang. Serba salah, serba nggak bener. Terus istirahatnya itu sedikit. Kerja di luar negeri tak sama dengan kerja di Indonesia. Di luar negeri itu hampir kita ini nggak bisa duduk loh guys, non-stop. Kita bisa istirahat itu di jam-jam kerja aja, sekitaran jam 10, jam 11 kayak gitu. Kita baru istirahat. Dan nggak semua Mbak TKW itu punya kamar sendiri.
Cerita-cerita seperti ini tuh nggak mungkin diceritakan dengan keluarga yang ada di Indonesia. Keluarga yang, apa namanya, yang jauh dari kita. Karena diceritakan juga percuma saja, mereka itu nggak paham, nggak ngerti. Ya cuman iya aja tapi nggak ngasih solusi, jadi kayak percuma gitu loh. Apalagi kalau kita ini kerja, duit apa namanya, dipercayakan dengan orang yang di rumah untuk dikelola, untuk ini itu, tapi kenyataan nggak sesuai harapan. Ya, itu bisa dilakukan oleh keluarga sendiri, orang tua, sanak saudara, bahkan yang lebih menyakitkan lagi, pasangan kita sendiri, guys. Ya, intinya gini, sebesar apapun masalah kita, jangan sampai kita ini melakukan hal yang bodoh, merugikan diri kita sendiri. Kayak gitu. Ya kalau seumpama kita kerja cukup lama, terus kita kecewa, banyak kok yang mengalami kecewa dengan orang terdekat di Indonesia itu banyak banget, guys. Jadi kalian tuh jangan merasa sendiri. Terus solusinya ya kita itu harus mandiri, melepaskan itu semua. Buktikan kalau kita itu nggak tergantung dengan mereka, kita bisa gitu loh guys. Maksudnya bukan dendam, benci dengan mereka, menjauhi mereka itu enggak. Cuma meluangkan waktu buat diri kita sendiri. Kurang lebihnya seperti itu.